Halo semuanya, nama saya Joyce Alisa Angelina Hutapea, NIM 1908021008. Saya merupakan praktikan dari Lab Kimia Anorganik 1 dan saya partner dari 3B. Saya akan menjelaskan tentang shielding effect atau yang sering kita katakan dengan efek perisai. Shielding effect adalah efek yang ditimbulkan dari gaya tolak-menolak antara elektron yang melindungi inti atom dengan elektron pada kulit terluar. Nah, shielding effect dapat memprediksi jari-jari suatu atom, di mana semakin besar gaya tolak-menolak dari elektron yang satu dengan elektron yang lain, maka akan semakin panjang atau semakin besar jari-jari suatu atom tersebut. Sebenarnya, efek shielding merupakan bagian dari materi muatan inti efektif atau yang kita simbolkan dengan Z star. Muatan inti efektif sendiri adalah muatan inti yang sudah berkurang akibat adanya efek shielding atau gaya perisai pada elektron yang lebih dekat dengan intinya. Nah, rumus dari Z star adalah Z dikurang S, di mana Z star adalah muatan inti efektif, Z adalah nomor atom, dan S adalah konstanta dari efek shielding, dan inilah yang akan kita pelajari lebih dalam. Pada konstanta shielding effect, kita membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah aturan S, dan yang kedua adalah aturan D. Kita menggunakan aturan S jika suatu atom saat kita konfigurasikan elektronnya berakhir pada subkulit S atau subkulit P. Nah, sedangkan pada aturan D, jika suatu atom saat kita konfigurasikan elektronnya berakhir di subkulit D atau subkulit F. Jika menggunakan aturan S, kita akan membaginya menjadi 3 tingkatan. Maksud dari 3 tingkatan adalah tingkatan pertama, elektron yang terluar, di mana elektron yang terluar, elektronnya akan kita kurangin 1, lalu kita kalikan dengan 0,35. Lalu pada tingkatan kedua, yaitu elektron yang lebih dalam lagi, akan kita kalikan dengan 0,85. Lalu pada tingkatan ketiga, elektron yang paling dalam akan kita kalikan dengan 1. Nah, sebagai contoh aturan S dapat kita lihat pada Cl yang bernomor atom 17. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengkonfigurasikan elektronnya. Lalu kita bagi ke dalam 3 tingkatan, di mana kulit terluar atau kulit ketiga kita beri simbol N0, lalu kulit yang lebih dalam atau kulit kedua kita beri simbol N1, lalu pada kulit yang paling dalam atau kulit pertama kita beri simbol N2. Lalu kita cari konstanta efek shieldingnya, di mana N0 kurang 1 atau 7 kurang 1 dikali dengan 0,35, lalu ditambah dengan N1 yaitu 8 dikali 0,85, ditambah dengan N2 yaitu 2 dikali dengan 1. Ketika kita jumlahkan maka hasilnya 10,9. Lalu menghitung muatan inti efektif atau Z star, yaitu muatan inti efektif sama dengan nomor atom dikurang dengan konstanta efek shielding, di mana nomor atom Cl adalah 17 dan konstanta efek shielding yang sudah kita peroleh adalah 10,9. Maka 17 kurang 10,9 sama dengan 6,1. Pada aturan D, jika kita sudah mengkonfigurasikan suatu elektron tersebut, kita akan membaginya menjadi 2 tingkatan. Pada tingkatan pertama, yaitu elektron terluar atau elektron yang berakhir di subkulit D ataupun subkulit F, akan kita kurangi elektronnya 1, lalu kita kalikan dengan 0,35. Lalu sisanya atau tingkatan kedua kita akan mengalikannya dengan 1. Nah, untuk contoh soal aturan D dapat kita lihat pada Ni yang bernomor atom 28. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengkonfigurasikan elektronnya, di mana jika kita menggunakan aturan D, kulit terakhir yaitu 4s2 kita abaikan. Maka yang menjadi kulit terakhirnya adalah 3d8 yang kita beri simbol N0. Lalu elektron yang lain kita beri simbol N1. Setelah itu kita hitung efek shieldingnya atau konstanta efek shieldingnya, di mana N0 kurang 1 atau 8 kurang 1 kita kalikan dengan 0,35 ditambah dengan N1 yaitu 18 kita kalikan dengan 1. Ketika kita jumlahkan maka hasilnya 20,45. Lalu kita hitung Z star-nya, yaitu nomor atom dikurang dengan konstanta efek shielding,
maka 28 kurang 20,45 sama dengan 7,55. Perkenalkan, nama saya Sonia Berka Veronica Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan prosedur percobaan pembuatan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Pertama, kita akan membuat kristal natrium tiosulfat. Diawali dengan memasukkan 4 gram natrium sulfit solid atau Na2SO3 ke dalam beker glass. Selanjutnya, dilarutkan dengan menambahkan 25 ml aqueous liquid. Kemudian, ditambahkan 4 gram sulfur sambil dipanaskan di atas penangas air hingga larut. Sulfur memiliki sifat yang tidak mudah larut, sehingga pemanasan dapat mempercepat kelarutan. Sulfur juga merupakan medium bakteri yang baik, sehingga pemanasan dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat merusak kristal. Kemudian, disaring dengan menggunakan kertas saring biasa. Alasan penggunaan kertas saring biasa pada penyaringan pertama adalah untuk memperoleh filtrat yang kita inginkan dan memisahkannya dari residu dalam proses waktu yang lebih cepat dan dapat meminimalisir penggunaan biaya. Kemudian, filtrat yang kita peroleh diuapkan hingga jenuh. Hal ini ditandai dengan berkurangnya volume menjadi setengah volume awal dan terbentuknya inti kristal. Kemudian, didinginkan pada suhu kamar. Selanjutnya, disaring dengan menggunakan kertas saring Wetman nomor 42. Alasan penggunaan kertas saring Wetman nomor 42 pada penyaringan kedua adalah untuk menghasilkan penyaringan yang maksimal karena kerapatan kertas saring Wetman nomor 42 sesuai dengan endapan yang kita butuhkan yang memiliki ukuran yang kecil. Kemudian, endapan yang diperoleh dikeringkan, lalu dihitung rendamannya dan kita akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, tes uji. Kristal natrium tiosulfat yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, dilarutkan dengan menambahkan aqueous. Kemudian, dibagi dan dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi. Di tabung yang pertama, dilakukan pengujian dengan penambahan perak nitrat 0,1 normal. Kemudian diamati dan dicatat hasilnya. Di tabung yang kedua, dilakukan pengujian dengan penambahan barium klorida 0,1 normal, lalu diamati dan dicatat hasilnya. Tabung yang terakhir, tabung ketiga, dilakukan pengujian dengan penambahan besi 3 klorida 0,1 normal, lalu diamati dan diperoleh hasilnya. Perkenalkan, nama saya Indah Bestari. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan kompleks ion logam. Ion logam pusat. 1. Ukuran ion logam pusat. Untuk ligan tertentu dengan muatan yang sama, kestabilannya itu akan berkurang dengan bertambahnya ukuran ion logam pusat. Yang kedua, muatan ion logam pusat. Untuk ligan tertentu dengan ukuran yang hampir sama, tetapi muatannya yang berbeda, maka kestabilannya itu akan berkurang dengan penurunan muatannya. Yang ketiga, konfigurasi elektron ion logam pusat, di mana ion logam yang memiliki jari-jari yang sama dan muatan yang sama, konfigurasi elektron terluar memegang peranan penting dalam stabilitas kompleks. Yang keempat, keelektronegativitas dan kekuatan polaritas ion logam pusat. Keelektronegativitas dan kekuatan polaritas yang tinggi akan memberikan stabilitas kompleks yang relatif stabil. Yang kelima, energi ionisasi ion logam pusat. Umumnya, stabilitas kompleks yang diberikan oleh ion M2+ meningkat dengan peningkatan potensi ionisasi pertama bertambah kedua untuk ion M2+. Yang keenam, logam kelas A dan kelas B. Logam dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama A, logam kelas A,
di mana membentuk stabilitas kompleks yang lebih stabil dengan ligan yang memiliki atom koordinat dari unsur periode kedua. Logam kelas B memiliki kestabilan yang relatif baik. Logam kelas C merupakan logam perbatasan. Faktor yang kedua itu sifat ligan. Yang pertama, ukuran dan muatan ligan. Jika ligannya lebih kecil, maka dia akan membentuk ikatan yang stabil. Dan jika ligan tadi bermuatan yang besar, maka dia akan membentuk stabilitas kompleks. Yang kedua, momen dipol ligan. Untuk ligan netral, semakin besar momen dipol di ligan permanen, maka semakin besar kestabilan kompleks. Yang ketiga, karakter dasar ligan. Ligan yang lebih basah lebih mudah menunjukkan pasangan elektron ke ion pusat dan lebih mudah membentuk kompleks dengan stabilitas yang lebih dasar. Yang keempat, kapasitas ikatan V pada ligan. Ligan-ligan seperti Cn-, Co, alkena, alkuna yang mampu membentuk ikatan ion logam transisi memberi kompleks yang lebih stabil. Yang kelima, hambatan sterik. Ketika gugus besar terikat atau ada di dekat donor ligan, tolakan antar donor ligan dan gugus besar melemahkan ikatan logam ligan dan membuat stabilitas kurang stabil. Faktor yang ketiga adalah stabilitas kelat. Yang pertama, ukuran cincin kelat. Kelat yang memiliki cincin beranggota 6 lebih stabil daripada kelat yang memiliki anggota 5. Yang kedua, jumlah cincin kelat. Semakin besar jumlah cincin kelat, maka semakin besar stabilitas. Yang ketiga, efek resonansi. Resonansi meningkatkan stabilitas kelat. Yang keempat, efek kelat. Kompleks kelat lebih stabil daripada kompleks non-kelat. Nama saya Gilang Herdika Pratama. Di sini saya akan menjelaskan teori koordinasi Werner. Pada tahun 1891 hingga 1893, Alfred Werner memberikan teori tentang senyawa-senyawa kompleks yang disebut teori koordinasi, yang mempunyai 3 postulat penting. Yang pertama, kebanyakan unsur mempunyai 2 jenis valensi, yaitu valensi primer yang merupakan elektron valensi atau bilangan oksidasi. Kemudian ada valensi sekunder. Valensi sekunder merupakan kovalensi atau bilangan koordinasi. Postulat yang kedua ialah tiap-tiap unsur berkehendak untuk menjenuhkan baik valensi primer maupun valensi sekunder. Dan kemudian postulat yang ketiga ialah valensi sekunder digambarkan dalam ruang. Teori koordinasi Werner merupakan teori yang paling berhasil dalam menjelaskan struktur dan isomerisme senyawa-senyawa koordinasi. Tapi teori koordinasi Werner memiliki kelemahan, yaitu teori koordinasi Werner tidak menjelaskan bagaimana pembentukan ikatan antara atom pusat dengan ligan-ligan yang ada. Perkenalkan, nama saya Nopia Sarito Sihotang, NIM 1902033. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang senyawa kompleks atau senyawa koordinasi dan tata nama. Pertama, kita ketahui bahwa senyawa koordinasi itu tersusun dari suatu donor elektron atau ligan atau bahasa Lewis yang atom atau molekulnya memiliki pasangan elektron bebas non-ikatan tetapi tidak terdapat orbital yang kosong. Biasanya memiliki tingkat elektronegatif tinggi. Kedua, suatu aseptor elektron atau atom logam kation atau asam Lewis yang memiliki orbital kosong. Kedua, asam basa Lewis. Asam Lewis atau aseptor elektron adalah zat yang menerima elektron dari pasangan elektron bebas atau PEB zat lain. Dua, basa Lewis atau donor elektron. Zat yang dapat memberikan elektron dari PEB zat itu dengan reaksi seperti berikut. Di dalam senyawa kompleks, kita terdapat ligan atau pembagian ligan. Sebelumnya, kita ketahui ligan adalah ion atau molekul yang terikat secara langsung atau terkoordinasi kepada ion logam pusat. Pembagiannya yaitu
ditinjau dari perbedaan dalam 1. Ligan asli, 2. Ligan semi, 3. Ligan semu. Ditinjau dari muatannya dibedakan dalam: pertama, ligan negatif, kedua, ligan netral, ketiga, ligan positif. Ditinjau dari banyaknya atom donor, dibedakan dalam: pertama, ligan monodentat, kedua, ligan polidentat. Di dalam senyawa kompleks juga terdapat unsur transisi, yaitu disebut juga golongan B, bersifat logam, memiliki elektron pada orbital D yang belum terisi penuh atau 1-9, kecuali golongan 2B atau Zn, Cd, Hg. Memiliki biloks yang berbeda-beda dalam senyawanya, memberikan sifat berwarna, paragnetik, katalik, cenderung memiliki kompleks. Contoh senyawa koordinasi yaitu kobal 2 klorida. Bila basa berwarna kemerah-merahan disebabkan adanya senyawa kompleks atau konsentrasi CO H2O6 kali Cl2. Bila kering berwarna biru tua berdasarkan reaksi 2 konsentrasi CO H2O6 kali Cl2 menghasilkan COCl4 ditambah 12 H2O. Digunakan sebagai indikator cuaca. Adapun contoh senyawa koordinasi yaitu kobal 2 klorida. Di situ dijelaskan bahwa bila basa berwarna kemerah-merahan disebabkan adanya senyawa kompleks atau konsentrasi COH2O6 kali Cl2. Bila kering berwarna biru tua berdasarkan reaksinya 2 COH2O6 kali Cl2 menghasilkan COCl4 ditambah 12 H2O. Digunakan sebagai indikator cuaca. Untuk silika gelombang atau zat pengering sebagai insputing tidak terlihat bila basah dan biru bila dipanaskan. Adapun kegunaan senyawa koordinasi yaitu di biokimia untuk metazoleum, di farmasi untuk vitamin B12, untuk di biologi untuk klorofil dan hemoglobin. Adapun saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang tata penamaan senyawa kompleks. Garis besar atau tata namanya: pertama, penandaan bilangan oksidasi, kedua, adanya urutan pemberian nama lain, ketiga, kompleks bukan ion atau kompleks netral, keempat, nama-nama ligan, kelima, urutan susunan ligan, keenam, nama-nama ion kompleks, ketujuh, awalan pada nama ligan, yang terakhir adanya jembatan penghubung atau mu. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang senyawa kompleks atau senyawa koordinasi. Hai, perkenalkan nama saya Linda. Saya akan menjelaskan mengenai bond order atau orde ikatan. Saya akan menjelaskan mengenai ikatan pada orbital molekular. Untuk membentuk molekul yang stabil, maka elektron di dalam orbital ikatan harus lebih banyak dibandingkan di dalam orbital anti-ikatan. Selanjutnya, ikatan yang terbentuk akan berada pada energi yang lebih rendah sehingga menjadi lebih stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh ikatan pada orbital molekular. Contohnya adalah O2, di mana kita uraikan menjadi O dengan O dengan nomor atom 8, kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p4. Setelah itu kita buat seperti ini. Sini 1s2, 1s2, sini 2s2, 2s2, sini 2p4, 2p4. Maaf. 2p4. Karena dia S, maka di sini kita buat 1.
satu tempat, dan P dibuat 3. Karena S ada 2 muatannya, berarti di sini ada 2. Di sini ada 2, berarti totalnya 4. 1, 2, 3, 4. Yang kemudian yang ini selanjutnya 1, 2, 3, 4. Sini 4 ditambah 4 ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di dalam sini merupakan bonding, yang di luar adalah anti bonding. Maka rumusnya dimasukkan bond order sama dengan bonding dikurang anti bonding dibagi 2 sama dengan, kita tulis di sini aja karena nggak kelihatan guys, sama dengan yang berikatan ada yang bonding ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dikurang yang anti bonding yang di luar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dibagi 2. 10 dikurang 6, 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka jadi ikatan antara O dengan O, kurang itu rangkap 2. Terima kasih.